warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Mehdi, NANIM 2310503053 akan menjelaskan sebuah website yang bernama Corpus Quran, yang mana pada kesempatan kali ini merupakan salah satu memenuhi tugas dari mata kuliah kajian Quran dan hadis berbasis teknologi yang diampu oleh Bapak Ali Imron. Baik, langsung saja kawan-kawan semua, eh, bisa kawan-kawan semua membuka, dituliskan di website baik Chrome ataupun yang lainnya, itu cari saja Corpus Quran. Apa setelah itu nanti ada yang link paling atas ini, kawan-kawan bisa klik di sini. Corpus Quran ini merupakan salah satu website yang memudahkan teman-teman untuk mencari sebuah kata per kata. Maksudnya, nanti di sini dijelaskan bagaimana kawan semua mencari sebuah kata yang berada dalam Al-Quran, ya kan? Nah, kata satu kata itu nanti kawan-kawan bisa cari ada beberapa, ada berapa banyak jumlahnya di dalam Al-Quran. Nah, eh, pada tampilan awal ini nanti kawan-kawan bisa lihat ada beberapa poin yang atau fitur yang diberikan oleh Corpus Quran ini. Yang pertama ada word by word, Quran Dictionary, English Translation, kemudian sintaksis, ontologi, kemudian yang lainnya ke bawah. Nanti bisa kawan-kawan cek aja satu persatu. Kemudian selanjutnya pada aplikasi Corpus Al-Quran ini menggunakan bahasa Inggris ya. Pada Corpus Quran ini itu menjelaskan, nanti kawan-kawan bisa cari untuk mencari suatu eh, kata yang ada dalam Al-Quran. Contoh, kawan-kawan mencari kata manusia. Kalau bahasa Inggrisnya manusia atau orang-orang juga. People. Oh. Nah, pada tampilan ini itu kawan-kawan disuguhkan atau diberikan tampilan yang mana kata people atau manusia, ya kan? Ini ditampilkan menurut Corpus Quran ini ada sekitar 646 kata dalam Al-Quran. Nah, ini nanti di sini ada ayat-ayatnya, baik ayat Quran surah Al-Baqarah misalkan dan sebagainya. Seperti ini ayatnya, ini katanya yang seperti ini. Dan kurang lebih ada 646 kata dalam Al-Quran yang menggunakan kata people. Contoh ayat di sini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. An-nasi di sini merupakan kata yang kita cari tadi. Kemudian ini nama suratnya, eh, nama surat, kemudian ayatnya, juznya. Banyak sekali kawan-kawan bisa dicari. Jumlahnya sekitar kurang lebih 646 ayat. Nah, kemudian kita bisa klik pada ayat ini untuk lebih jelas. Nah, di sini nanti dijelaskan juga mengenai grammarnya, Quranic grammar. Kata an-nasi. Nah, ini
Ini ayatnya, jadi ini lebih lengkapnya gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Kita coba fitur word by word. Dalam fitur word by word atau kata per kata, di sini ini nanti lebih lengkap lagi. Yang mana kawan-kawan misalkan mencari, nah di sini kawan bisa cari, misalkan kita cari dalam surat Al-Fatihah, kan? Ayatnya ayat 1, 2, 3 misalkan sebagainya. Misalkan ayat 2. Ya. Oh, ini mulai dari ayat 1. Ada sintak dan morfologinya juga. Jadi sintak morfologi ini maksudnya kayak kalau dalam bahasa Arab itu i'rabnya, kedudukannya. Bismi ini Arabiknya ya, kita cari perkataannya. Bismi ini merupakan jumlah apa jar majrur kan. Ini ada jelas. Ini translate-nya bahasa. Terus kawan-kawan bisa cari di sana bawah lebih jelas lagi. Atau mungkin kita coba bisa klik kalimat alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini ada di sini jelaskan juga lebih jelas. Kayak sama halnya dengan tadi kita pas waktu ya. Isi marfu alhamdulillah ini contoh kalimat yang isim yang dirofakkan. Ini bahasa ini gitu. Kemudian kita lanjut ya. Itu sedikit pengenalan mengenai ada Quran Dictionary. Pada Quran Dictionary ini itu sama halnya kamus. Contoh, di sini ada abjad, alif, bata, torsu. Kawan-kawan nyari kalimat kata hmm, nikah misal. Nikah ini nanti berarti asal katanya dari nakaha. Berarti kawan-kawan cari huruf nun dulu. Nun. Ketika kawan-kawan menemukan huruf nun, kemudian kawan-kawan bisa cari di sini. Nakaha itu kan fiil madi, sulasi ya. Jadi tiga kata sulasi mujarrad. Nakaha, nun. Coba cari ke bawah ini nun, kaf, sama ha. Nun, kaf, sama ha. Nakaha, nakaha. Kemudian kawan-kawan coba go cari. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat kalimat nakaha itu banyak dalam Al-Quran. Seperti contoh, wala tamkihu, kemudian ini fa'in talaqoha fatatuhi lalu min ba'du hatta tamkihu zaujan gair dan sebagainya. Jadi ya nanti ditampilkannya bukan hanya bentuk fi'il madinya, tapi berbentuk yang modern sebagai yang berkaitan dengan kata nikah. Nanti di sini sudah disampaikan. Eh, jadi jumlah ayat-ayat misalkan ayat-ayat yang digunakan untuk yang berhubungan dengan tentang nikah. Di sini semuanya ada. Satu Quran sudah ada dirangkum di sini. Dengan sekali klik kawan-kawan bisa lihat kata-kata yang berhubungan dengan tentang nikah. Jadi ini sebetulnya aplikasi yang sangat memudahkan teman-teman. Beda halnya dengan kalau misalkan kawan-kawan cari dengan manual dalam kitab, kan cukup sulit ya, lama dan sebagainya, harus nyari buka-buka dan sebagainya, harus nyari. Tapi nyari satu persatu dan sebagainya itu kan repot ya.
di zaman sekarang mungkin udah harusnya udah menggunakan yang simpel-simpel. Maka dengan adanya korpus Quran ini mempermudah kawan-kawan untuk mencari suatu ayat yang berhubungan dengan tema yang kita butuhkan. Apalagi dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia agama yang suka misalkan dai dan sebagainya yang perlu menyampaikan suatu topik yang berhubungan dengan ini dan bingung mencari dalilnya, misalkan ayatnya di mana, coba buka aplikasi Corpus ini sebagai bentuk eh, menemukan dalil-dalilnya gitu yang ada dalam Al-Quran. Oke, ataupun yang lainnya nanti kawan-kawan tinggal lihat aja di sini. Misalkan dari huruf apa dulu awalnya, asal katanya. Nanti di sini dicari susunannya, bu, ya ada di sini. Kemudian selanjutnya English translation. Nah, pada English translation ini sebetulnya fitur yang menjelaskan kayak terjemahan daripada satu ayat. Ternyata yang menerjemahkan ayat itu bukan cuma satu orang. Terjemahan itu bukan cuma satu. Terjemahan Al-Quran itu di sini contoh ada terjemahan Sahih Internasional yang diterjemahkan oleh Yusuf Ali, Syakir, Muhammad Sarwar, Muhsin Khan, yang walaupun cara mereka menerjemahkan itu berbeda, tapi maknanya sama gitu. Jadi jangan aneh, dalam Al-Quran itu kan makna atau terjemahan Al-Quran itu terkadang berbeda-beda, ya kan? Cetakan ini kayak gini, cetakan ini kayak gitu. Nah seperti itu lah. Dan di sini kawan-kawan nanti bisa tahu, oh ternyata ayat wala tangkihul musyrikat ini diterjemahkan secara Sahih Internasional itu seperti ini terjemahnya. Oh, terjemahan menurut Yusuf Ali kayak gini. Jadi banyak gitu. Ada sintaksis. Sintaksis ini kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu kayak gak beda dengan apa susunan i'rabnya gitu. Ya kan? Ini kalimat apa? Ini susunan jadi apa? Ini fi'il apa? Sebagainya. Itulah. Dan ontologi konsep. Banyak sekali fitur-fitur dalam Quran ini yang bisa kawan-kawan manfaatkan sebagai bahan untuk mencari ayat, mencari kata yang ada dalam Al-Quran yang bisa kawan-kawan gunakan untuk mengerjakan tugas, misalkan atau kebutuhan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kawan-kawan silahkan gunakan semaksimal mungkin, manfaatkan apa yang telah ada. Kenapa harus mempersulit kalau memang ada yang mudah gitu. Daripada kawan-kawan mencari manual dengan apa kitab-kitab yang ini, mungkin karena dengan adanya website ini lebih mempermudah untuk mencari ayat yang berhubungan dengan satu tema, misalkan, atau seperti tadi tema misalkan tentang nikah. Ayat nikah ini ada berapa sih dalam Al-Quran? Bisa kawan-kawan ketik cari di korpus Quran ini. Ya itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.